Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cicep Ganica dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika keperawatan dan hukum keperawatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur berbagai hal terkait kesehatan, antaranya yaitu penetapan batasan istilah, ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan ke alat kesehatan, dan yang terakhir yaitu teknologi kesehatan. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, diantaranya yaitu tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR, yang dimana tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum jika melaksanakan tugas sesuai standar profesi. Pemrosesan data dan informasi kesehatan yang menggunakan data individu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini diundangkan pada 8 Agustus 2023 dan berlaku mulai tanggal tersebut. Dan yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, keperawatan berisi beberapa hal, diantaranya yaitu definisi perawat, yaitu seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua yaitu praktik keperawatan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain sesuai dengan klien sasaran. Yang ketiga yaitu praktik keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Dan yang keempat yaitu perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluhan, dan konselor, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu perawat wajib mematuhi peraturan institusi memberikan pelayanan sesuai dengan standar, menghormati pasien, dan membujuk pasien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 ini tentang keperawatan mengakui profesi perawat sebagai perawat profesional yang sejajar dengan profesi kesehatan lainnya. Adapun hak, kewajiban, dan tanggung jawab menurut undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 Keperawatan. Hak yaitu perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan profesi jika menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi. Perawat juga berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan, serta penghargaan dan imbalan yang layak. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Perawat ini wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku. Perawat juga wajib mendokumentasikan semua tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Perawat ini bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, baik di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik, atau masyarakat. Perawat juga harus melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Selain itu, perawat juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosis keperawatan, dan mengelola kasus. Hukum kesehatan dan keperawatan adalah cabang hukum yang mengatur praktik perawat kesehatan dan profesi keperawatan, yang dimana ia mencakup berbagai aspek legal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab profesional perawat, serta regulasi yang mengatur praktik medis dan keperawatan. Tujuan utama hukum kesehatan dan keperawatan adalah untuk melindungi pasien, memastikan standar keperawatan yang tinggi, dan mempertahankan integrasi profesi keperawatan.
Adapun aspek-aspek utama yang dibahas dalam hukum kesehatan dan keperawatan, yang pertama yaitu hak pasien, yang dimana hukum ini menjamin hak-hak pasien atas informasi, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan medis, dan perlindungan dari perlakuan yang salah atau tidak etis. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional perawat, yang dimana hukum ini mendefinisikan tanggung jawab perawat dalam memberikan perawatan yang aman, kompeten, dan etis. Dan yang ketiga yaitu standar perawatan keperawatan, yang dimana hukum ini menetapkan standar praktik keperawatan yang harus dipenuhi oleh semua perawat. Dan yang keempat yaitu etika keperawatan, yang dimana hukum ini terkait erat dengan etika keperawatan, yaitu prinsip-prinsip etika seperti otonomi, kebaikan, tidak merugikan, dan keadilan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan praktik keperawatan. Dan yang kelima yaitu regulasi dan perizinan, yang dimana hukum ini mengatur perizinan dan lisensi praktik keperawatan serta pengawasan terhadap praktik keperawatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang ada. Dan yang kelima yaitu kerahasiaan medis, yang dimana hukum ini melindungi kerahasiaan informasi medis pasien. Perawat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi terkecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh hukum, seperti melaporkan kasus kesehatan terhadap anak atau mengancam bunuh diri. Yang ketujuh yaitu informed consent, yang dimana hukum ini mensyaratkan bahwa pasien harus memberikan persetujuan yang terinformasi sebelum menjalani prosedur medis atau keperawatan. Yang kedelapan yaitu malpraktik keperawatan. Di sini terjadi ketika perawat melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Adapun hukum pemeliharaan dan kesehatan memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang sehat melalui pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Yang kelima yaitu melindungi kepentingan pasien. Yang keenam yaitu mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Yang ketujuh yaitu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedelapan, memajukan kesejahteraan bangsa. Hukum kesehatan mengatur penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan termasuk hak dan kewajiban perorangan dan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Malpraktik dan kelalaian dalam praktik pengawetan merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional pengawetan, misalnya yaitu ahli pengawetan mayat, teknisi pengawetan makanan, dan lain-lain, yang menyimpang dari standar praktik yang diterima dan menyebabkan kerugian atau kerusakan pada klien atau produk yang dia tangani. Perbedaan antara malpraktik dan kelalaian terletak pada unsur kesengajaan. Malpraktik seringkali menyiratkan unsur kesengajaan atau ketidakhati-hatian yang berat, sedangkan kelalaian lebih menekankan pada kegagalan memenuhi standar kewajaran. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya malpraktik dan kelalaian dalam praktik konservasi baik yang berkaitan dengan faktor manusia. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi dan keahlian, yang dimana kurangnya pelatihan, pendidikan, atau pengalaman yang memandai dalam teknik konservasi yang tepat dalam menyebabkan kesalahan penanganan artefak atau objek yang dikonfirmasi. Dan yang kedua yaitu kurangnya perhatian dan ketelitian, yang dimana di ini kurangnya fokus, keteledoran, dan kurangnya penelitian dalam menjalankan prosedur konservasi dapat menyebabkan kesalahan fatal. Dan yang ketiga yaitu tekanan waktu dan sumber daya yang terbatas, yang dimana tekanan untuk menyelesaikan proyek konservasi dalam waktu singkat atau dengan anggaran yang terbatas dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang terburu-buru dan kompromi terhadap standar kualitas. Yang keempat yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi,
Kurangnya komunikasi yang efektif antara tim konservator, kurator, atau pihak terkait lainnya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam proses konservasi. Yang keempat, yaitu kelelahan dan stres, yang dimana pekerjaan konservasi yang menuntut dan melelahkan dapat meningkatkan resiko kesalahan karena kelelahan fisik dan mental. Yang kelima, yaitu kurangnya etika profesional, yaitu ketidakjujuran, ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi, atau kurangnya tanggung jawab profesional dapat menyebabkan tindakan yang merugikan objek yang dikonfirmasi atau klien. Yang keenam, yaitu kurangnya pemahaman tentang material, yaitu ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat materi dari objek yang dikonfirmasi dapat menyebabkan pemilihan teknik konfirmasi yang tidak tepat atau merusak objek. Perawat sebagai advokat klien memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam praktik perawatan profesional. Peran advokasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang etika keperawatan, hukum keperawatan, dan hak-hak pasien. Adapun tanggung jawab dan peran tersebut, yang pertama yaitu tanggung jawab utama perawat sebagai advokat, yaitu membela hak klien. Perawat ini bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak klien termasuk hak atas informasi, privasi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang otonom. Yang kedua yaitu menjadi juru bicara klien, yang dimana perawat ini bertindak sebagai juru bicara bagi klien yang mungkin kesulitan untuk mengungkapkan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri, terutama jika mereka rentan sakit parah atau mengalami hambatan komunikasi. Yang ketiga yaitu memastikan akses terhadap perawatan, yang dimana perawat ini memastikan klien mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan otonomi klien, yang dimana perawat ini menghormati otonomi klien dalam pengambilan keputusan tentang keperawatan mereka. Dan yang keempat yaitu melaporkan pelanggaran etika dan hukum. Perawat ini memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran etika atau hukum yang terjadi dalam praktik keperawatan kesehatan, termasuk tindakan malpraktik, kelalaian, atau pelanggaran hak-hak pasien. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas perawat. Dengan bertindak sebagai advokat, perawat ini berkontribusi pada peningkatan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tanggung jawab dalam praktik keperawatan profesional. Tanggung jawab sebagai advokat klien terintegrasi dengan tanggung jawab profesional perawat secara umum. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan informasi klien, yang dimana perawat ini wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan hanya mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang dan perlu mengetahuinya. Dan yang kedua yaitu mematuhi standar praktik perawatan, yang dimana perawat harus mematuhi standar praktik keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan badan regulasi yang relevan. Yang ketiga yaitu menjaga kompetensi profesional, yang dimana perawat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan untuk memastikan mereka mampu memberikan perawatan yang berkualitas tinggi. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas tindakan. Perawat di sini bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam praktik keperawatan, dan mereka harus selalu bertindak dengan hati-hati dan profesional dan harus siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Tantangan dalam peran advokat, yang dimana perawat sering mengalami tantangan dalam menjalankan peran advokat, misalnya yaitu konflik kepentingan. Perawat ini mungkin menghadapi konflik kepentingan antara tanggung jawab mereka sebagai advokat dan tanggung jawab mereka terhadap institusi tempat mereka bekerja. Yang kedua yaitu kekurangan sumber daya, yang dimana yang dibutuhkan untuk secara efektif mengadvokasi klien mereka seperti waktu, pelatihan, atau dukungan dari manajemen. Dan yang ketiga yaitu tekanan dari pihak lain. Perawat mungkin mengalami tekanan dari dokter, keluarga klien, atau pihak lain untuk mengabaikan hak-hak klien.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan materi tentang etika keperawatan dan hukum keperawatan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.